Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama sampai materi yang ke-12. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nadia Yugubali. Saya dari kelas PPA 2B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Oke, saya akan mulai dari materi pertama, yaitu pentingnya psikologi dalam pendidikan. Definisi psikologi pendidikan. Psikologi yang dalam istilah lama disebut ilmu jiwa, itu berasal dari kata bahasa Inggris psikologi. Kata psikologi merupakan dua akar kata yang bersumber dari bahasa Yunani, yaitu psyche, yang berarti jiwa, logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi memang berarti ilmu jiwa. Berikutnya kita masuk ke bagian B, peran psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran. Peran psikologi dalam dunia pendidikan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan tindakan psikologis yang tepat dalam interaksi antara setiap faktor pendidikan. Pengetahuan psikologi tentang peserta didik menjadi hal yang sangat penting dalam pendidikan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang psikologi pendidikan seharusnya menjadi kebutuhan bagi para guru. Oleh sebab itu, psikologi pendidikan berfungsi sebagai proses perkembangan siswa, juga berfungsi sebagai mengarahkan cara belajar siswa, juga sebagai penghubung antara mengajar dengan belajar, sebagai pengambilan keputusan untuk mengelola proses belajar mengajar. Berikutnya kita masuk ke bagian C, yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan bagi pendidik. Psikologi pendidikan memberikan banyak kontribusi kepada pendidik dan calon pendidik untuk meningkatkan efisiensi proses pembelajaran pada kondisi yang berbeda-beda. Berikut saya akan menjelaskan manfaat dalam mempelajari psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, memahami perbedaan siswa. Setiap individu dilahirkan dengan membawa potensi yang berbeda-beda. Tidak ada yang sama antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami keberagaman antara siswa satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu untuk memilih strategis dan metode pembelajaran. Sebagai seorang pendidik, dalam memilih strategi dan metode pembelajaran harus menyesuaikan dengan tugas perkembangan dan karakteristik masing-masing peserta didiknya. Hal ini bisa didapatkan oleh seorang guru melalui mempelajari psikologi, terutama tugas-tugas perkembangan manusia. Yang ketiga yaitu untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Seperti kita melakukan pembelajaran dengan menggunakan media game atau media apapun yang bisa membuat pelajaran itu lebih mengasihkan. Yang keempat yaitu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa. Selain berperan sebagai pengajar di dalam kelas, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi seorang pembimbing yang mampu memberikan bimbingan kepada peserta didiknya, terutama ketika peserta didik mendapat permasalahan akademik. Ya, di situ gunanya seorang pendidik agar menasehati dan memberikan contoh yang baik kepada para siswa. Yang kelima yaitu mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas utama guru atau pendidik adalah mengajar di dalam kelas dan melakukan evaluasi dari hasil pengajaran yang sudah dilakukan. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, diharapkan seorang pendidik mampu memberikan penilaian dan evaluasi secara adil menyesuaikan dengan kemampuannya yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Berikutnya saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang sifat dan hakikat kejiwaan. Sifat dan hakikat kejiwaan. Kata sifat atau trait dalam istilah psikologi berarti ciri-ciri tingkah laku yang tetap pada seseorang. Akan tetapi, perlu diingatkan di sini bahwa untuk mengetahui atau menentukan adanya sifat-sifat tertentu pada seseorang adalah tidak mudah. Untuk mengetahui sifat-sifat seseorang yang sebenarnya memerlukan waktu dan proses pergaulan yang lama.
di samping pengetahuan psikologi sebagai dasarnya. Bagian B yaitu kekuatan-kekuatan umum jiwa manusia. Mengenai kekuatan jiwa manusia telah dibahas oleh para tokoh-tokoh pendidik dunia sejak beberapa abad sebelum Masehi. Bagian C yaitu aktivitas kejiwaan manusia. Manusia memiliki indera untuk mengamati segala sesuatu yang ada dalam lingkungannya. Dari hasil pengamatan ini, tinggallah kesan atau tanggapan. Proses berfungsinya alat indera terhadap sesuatu atau mengenai indera manusia, karena manusia itu merupakan makhluk yang aktif, maka manusia terhadap situasi lingkungan itu bersifat responsif. Yang berikutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Definisi dari pertumbuhan dan perkembangan menurut pandangan para ahli biologi, pertumbuhan diartikan sebagai suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau pikiran dimensif daripada tubuh dan bagian-bagiannya. Sedangkan kata perkembangan dimaksudkan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Kita masuk ke bagian B, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan. Faktor itu yaitu yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi beberapa poin, yaitu faktor genetik atau hereditas. Gen adalah substansi atau materi pembawa sifat yang diturunkan dari induk. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup. Yang kedua yaitu faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Yang ketiga faktor psikologis. Kondisi fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan hal-hal yang datang atau di luar diri dari siswa atau peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya. Bagian C kita masuk ke aspek pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan fisik yang terjadi pada diri si anak adalah menyangkut semua organ dan struktur organnya, seperti organ fisik dalam misal jantung, paru-paru, otak, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat, hereditas. Definisi hereditas menurut Whit Harrington seperti yang dikutip oleh H.M. Irvin, hereditas adalah suatu proses penurunan sifat-sifat atau benih dari generasi ke generasi lainnya melalui plasma benih, bukan dalam bentuk tingkah laku melainkan struktur tubuh. Berikutnya teori tentang hereditas. Menurut Maurice L. Bigge, sifat dasar moral manusia ada yang baik, ada juga yang jelek maupun netral. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungannya bersifat aktif, pasif, dan interaktif. Berdasarkan konsep tersebut, maka muncullah aliran hukum dari barat, yaitu nativisme, empirisme, dan konvergensi. Kita masuk ke konsep hereditas dalam pembentukan manusia menurut para ahli pendidikan. Dalam kamus psikologi, yang dimaksud dengan pembawaan ialah transmisi biologis karakteristik genetik dari orang tua kepada turunannya. Pembawaan ialah seluruh kemungkinan atau kesanggupan. Berikutnya kita masuk ke materi yang kelima, psikologi lingkungan. Pengertian psikologi pendidikan. Pengertian psikologi menurut para ahli, menurut Crow, mengemukakan pendapatnya tentang pengertian psikologi adalah tingkah laku manusia, yaitu interaksi manusia dengan dunia sekitarnya, baik berupa manusia, hewan,
iklim, kebudayaan, dan sebagainya. Sekarang kita masuk di ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan tidak hanya memberi perhatian terhadap manusia, tempat serta perilaku dan pengalaman manusia dalam hubungannya dengan setting fisik, namun juga membahas rancangan atau desain ataupun hal-hal yang lebih spesifik seperti ruang-ruang, bangunan-bangunan, atau ketetanggaan serta setting pada lingkup yang bervariasi. Sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis lingkungan. Jenis lingkungan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu lingkungan alamiah seperti lautan, hutan, dan sebagainya. Ada juga lingkungan buatan atau binaan seperti jalan raya, perumahan, taman, dan juga sebagainya. Kita masuk ke bagian D, teori psikologi lingkungan. Salah satu teori besar yang menekankan interaksi manusia dan lingkungan dalam psikologi adalah teori medan dari Huit-Lewin, yaitu sebagai perilaku merupakan fungsi dari lingkungan dan organisme. Dampak lingkungan terhadap psikologi. Manusia dan lingkungan mempunyai dua faktor yang berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia bisa berubah. Misalnya manusia menebang hutan, sebaliknya lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia berperilaku. Sekarang kita masuk ke proses interaksi sistem psiko atau fisik manusia dengan lingkungan. Setiap individu pasti memiliki kepribadian dan kepribadian setiap individu itu sendiri berbeda dengan individu yang lain. Cara seorang berperilaku dan berpikir dicerminkan oleh kepribadian orang tersebut. Sekarang kita masuk di lingkungan teknologi dan dampaknya. Banyak pakar mengatakan bahwa lingkungan merupakan faktor utama perubahan segala aspek manusia. Teori konstruktivisme soal yang dicetuskan oleh Vygotsky, teori behavior tentang stimulus dan respon, teori pembelajaran sosial dan Bandura, dan masih banyak lagi yang menyebabkan bahwa lingkungan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap perkembangan kognitif dan sikap individu manusia. Sekarang kita masuk ke materi yang keenam, tinjauan teoritis tentang belajar. Latar belakang munculnya teori belajar, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Psikologi aliran behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lahirnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Thorndike, Pavlov, Watson, dan Guthrie. Karakteristik teori belajar memiliki beberapa poin, yaitu teori belajar behaviorisme. Pandangan tentang belajar menurut aliran ini adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar adalah perubahan yang dialami siswa dan siswi dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif memfokuskan perhatiannya kepada bagaimana dapat mengembangkan fungsi kognitif individu agar mereka dapat belajar dengan maksimal. Yang ketiga yaitu teori belajar humanistik. Teori ini berpendapat bahwa proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Teori ini sangat menekankan pentingnya isi dan proses belajar. Dalam kenyataan, teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuk yang ideal. Karakteristik teoritis belajar dalam perspektif Islam. Dalam pendidikan Islam, proses belajar yang pertama bisa kita lihat pada kisah Nabi Adam
di mana Allah mengajarkan berbagai nama benda kepadanya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda, tabiat, dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ke-7. Pentingnya peranan inteligensi pada seseorang siswa dan pendidik dalam proses pembelajaran. Definisi inteligensi. Inteligensi berasal dari bahasa Inggris, intelligence, yang juga berasal dari bahasa Latin, intellectus dan intelligentsia. Teori tentang inteligensi pertama kali dikemukakan oleh Spearman dan Wynne Jones Paul pada tahun 1951 yang mengemukakan adanya konsep lama mengenai suatu kekuatan yang dapat melengkapi akal pikiran manusia. Tunggal perubahan pengetahuan sejati. Sekarang saya masuk ke peranan inteligensi dalam proses pembelajaran. Inteligensi sangat berperan penting dalam kegiatan pembelajaran, khususnya dalam pemrosesan informasi dalam belajar. Hal ini tidak hanya penting bagi siswa, tetapi juga sangat penting bagi seorang pendidik. Sekarang saya masuk ke materi yang ke-8. Pengenalan peserta didik. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia secara terminologi, kata karakter berarti tabiat atau watak, sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Karakter adalah akhlak atau budi pekerti yang dimiliki seseorang menjadi ciri khas dan pembeda antara karakter satu dengan yang lainnya. Berikutnya saya masuk ke perbedaan peserta didik. Masalah perbedaan individu perlu mendapat perhatian dalam pelayanan pendidikan. Pihak sekolah hendaknya memberikan usaha layanan untuk menghadapi perbedaan individu tersebut melalui layanan bimbingan konseling pada peserta didik dengan mengadakan teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes menggunakan psikotes yang mencakup tes kecerdasan, kepribadian, dan bakat, serta prestasi belajar. Sedangkan teknik non-tes menggunakan angket, wawancara, observasi, autobiografi dengan layanan bimbingan konseling terhadap tersebut dapat bermanfaat membantu pihak sekolah untuk mengetahui keragaman perbedaan peserta didik di sekolah. Sekarang kita masuk ke pentingnya memahami peserta didik. Pentingnya memahami guru mengenai peserta didik, yaitu dengan memahami peserta didik, seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Ini adalah karena jika terlalu banyak yang diharapkan pada anak usia tertentu, anak mungkin akan mengembangkan perasaan tidak mampu jika ia tidak mencapai standar yang ditetapkan orang tua atau guru. Sebaliknya, jika terlalu sedikit yang diharapkan dari mereka akan kehilangan rangsangan untuk lebih mengembangkan kemampuannya. Dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenai kapan tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Dan dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah dalam mengenali kapan perkembangan norma yang sesungguhnya dimulai, sehingga guru dapat mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh. Dengan memahami peserta didik, guru akan lebih mudah memberikan bimbingan belajar yang tepat pada peserta didik. Sekarang saya masuk ke materi yang ke-9, yaitu readiness dalam belajar. Pengertian readiness atau kesiapan. Readiness diartikan sebagai kesiapan atau kesediaan seseorang untuk berbuat sesuatu. Seorang ahli bernama
Cronbach memberikan pengertian tentang readiness sebagai segenap sifat atau kekuatan yang membuat seseorang dapat bereaksi dengan cara tertentu. Seorang baru dapat belajar tentang sesuatu apabila di dalam dirinya sudah terdapat readiness atau kemampuan dan kesiapan. Berikutnya prinsip-prinsip readiness. Dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa readiness seseorang itu merupakan sifat-sifat dan kekuatan pribadi yang berkembang. Perkembangan ini memungkinkan orang tua itu untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta mampu memecahkan persoalan yang selalu dihadapinya. Berikutnya, pembentukan readiness dalam belajar. Pembentukan kesiapan dalam belajar melibatkan beberapa faktor yang bersama-sama, yaitu yang pertama, perlengkapan dan pertumbuhan psikologis. Ini menyangkut pertumbuhan terhadap kelengkapan pribadi seperti tubuh yang umumnya, alat-alat indera, dan kapasitas intelektual. Yang kedua yaitu motivasi, yang menyangkut kebutuhan, minat, serta tujuan-tujuan individu untuk mempertahankan serta mengembangkan diri. Sekarang saya masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan belajar. Kemampuan belajar peserta didik sangat menentu keberhasilannya dalam proses belajar. Tanpa ada kesiapan atau kesediaan itu, proses belajar tidak akan terjadi. Kesiapan atau kemampuannya itu dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya motivasi, sikap, minat, kebiasaan belajar, dan konsep diri. Sekarang saya masuk ke materi yang ke-10, motivasi belajar siswa. Pengertian motivasi belajar. Motivasi adalah pendorongan suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Aspek-aspek motivasi belajar. Sumadi Suryabrata menyatakan bahwa anak yang memiliki motivasi belajar yang tinggi dapat diketahui melalui aktivitas-aktivitas selama proses belajar, antara lain menyiapkan diri sebelum mengikuti pelajaran, mengikuti pelajaran di kelas, menindaklanjuti pelajaran di sekolah. Sekarang saya masuk ke prinsip-prinsip motivasi belajar siswa. Menurut Syaiful, prinsip-prinsip motivasi dalam belajar diantaranya yaitu yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Kelima, motivasi dapat menumpuk optimisme dalam belajar. Keenam, motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Fungsi-fungsi motivasi belajar siswa. Menurut Sudirman, fungsi motivasi belajar dijelaskannya yaitu mendorong manusia berbuat, yaitu sebagai penggerak dan setiap kegiatan yang akan dikerjakan, menentukan arah perbuatan, yaitu arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi atau menentukan perbuatan-perbuatan yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Saya akan menjelaskan dari unsur yang mempengaruhi motivasi belajar. Mengingat pentingnya motivasi sebagai pendorong kegiatan belajar, maka banyak upaya untuk menimbulkan dan membangkitkan motivasi belajar pada anak. Guru mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memotivasi anak agar anak dapat memaksimal dalam kegiatan belajar. Sekarang saya masuk materi yang ke-11, kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang menyebabkan siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Kesulitan belajar yaitu kesukaran siswa
dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana kompetensi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Faktor kesulitan belajar. Faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar di sekolah itu banyak dan beragam. Apabila dikaitkan dengan faktor-faktor yang berperan dalam belajar, penyebab kesulitan belajar tersebut dapat kita kelompokkan menjadi dua bagian besar, yaitu faktor yang berasal dari diri sendiri atau faktor internal, dan faktor yang berasal dari luar diri sendiri atau faktor eksternal. Cara mengatasi kesulitan belajar siswa, yaitu tempat duduk siswa. Anak yang mengalami kesulitan pendengaran dan penglihatan hendaknya mengambil posisi tempat duduk bagian depan, sehingga siswa mudah mengerti dan mudah mendengarkan apa yang dijelaskan guru tersebut. Kedua yaitu gangguan kesehatan. Anak yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pembelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga. Dan tidak lupa juga sering memeriksa kesehatannya ke dokter atau puskesmas terdekat. Yang ketiga, program remedial. Siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Yang keempat, bantuan media dan alat beragam. Penggunaan alat beragam pembelajaran dan media belajar kiranya cukup membantu siswa yang mengalami kesulitan menerima materi pelajaran. Misalnya karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Suasana belajar menyenangkan. Suasana belajar yang nyaman dan mengembirakan akan membantu siswa yang mengalami hambatan dalam menerima materi belajar. Seperti kita harus mengadakan proses pembelajaran seperti media game agar pembelajaran tersebut terasa mengasihkan dan tidak membosankan. Dan sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu materi yang ke-12. Aplikasi psikologi belajar. Pengertian teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat pernyataan umum yang digunakan untuk menjelaskan kenyataan mengenai belajar. Aplikasi teori belajar dalam situasi pembelajaran membutuhkan kejelian dan kecermatan guru untuk menangkap pesan-pesan yang terkandung dalam teori belajar. Saya akan menjelaskan beberapa tokoh teori belajar dari 3 aliran psikologi belajar, yaitu tokoh teori belajar behavioristik, tokoh teori belajar kognitif, tokoh teori belajar humanistik. Kelebihan dan kekurangan. Sekarang kita masuk ke penerapan teori belajar behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pembelajaran. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan belajar dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Yang kedua, penerapan teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Ada sejumlah cara untuk menggunakan model belajar kognitif dalam kelas. Pertama, kita akan melihat strategi mengajar pada umumnya, terutama yang menyangkut rencana pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita akan memusatkan perhatian untuk membantu siswa dalam mengingat informasi baru. Yang ketiga, penerapan teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Implikasi pengajaran dari sudut pandang Rogers, yaitu tidak begitu memperhatikan
metodologi pengajaran, nilai dan perencanaan kurikulum. Keahlian ilmu guru atau penggunaan teknologi tidak sepenting dalam memudahkan belajar seperti respon atau perasaan siswa atau mutu dari interaksi antara siswa dan guru. Aplikasi teori behavioristik, kognitif, dan humanistik dalam pendidikan agama Islam, yaitu yang pertama aplikasi teori behavioristik dalam PAI. Teori behavioristik ini sangat sesuai apabila diterapkan dalam pembelajaran PAI, karena PAI adalah mata pelajaran yang orientasinya untuk pembentukan habituasi atau pembiasaan dalam mengamalkan agama yang telah dipelajari oleh siswa. Maka dengan teori ini diharapkan siswa dapat menerapkan tingkah laku sesuai amalan agama dalam kehidupan sehari-harinya. Kedua, kita masuk ke aplikasi teori kognitif dalam PAI. Teori kognitif merupakan suatu teori yang dimana bertumpu pada perkembangan daya serap otak atas informasi yang telah diterimanya. Oleh karena itu, teori ini lebih sesuai digunakan dalam mata pelajaran fikih, Al-Quran, dan Al-Hadis. Berikutnya, aplikasi teori humanistik dalam PAI. Pengenalan emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar perlu diperhatikan oleh guru dalam merencanakan pembelajaran. Seorang akan dapat belajar dengan baik apabila mempunyai pengertian tentang dirinya sendiri dan dapat membuat pilihan. Mungkin itu penjelasan dari saya dari materi pertama sampai materi yang terakhir. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.